Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang terpelajar, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang usul fikih, ya, di mana di dalam sesuai dengan kontrak yang telah kita sepakati minggu yang lalu, di materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian objek kajian usul fikih serta manfaat dari tujuan pembelajaran usul fikih itu sendiri. Ya, baik, sebelumnya saya mengharapkan partisipasi dari teman-teman mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran ini. Karena ini merupakan suatu mata pelajaran, mata kuliah yang tentunya sangat diperlukan di bidang pendidikan Islam, ya, yaitu usul fikih sebagai materi dasar pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk kita semua dapat memahami dan mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Baik, teman-teman semua, kita sekarang akan memulai mengkaji tentang pengertian usul fikih. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apakah teman-teman semua selama ini sudah pernah mendengar ataupun mengkaji tentang usul fikih? Sudah. Pesantren, ya, sebagian ada yang di pesantren, ya. Namun demikian, terlepas apakah teman-teman sudah pernah belajar ataupun yang belum. Nah, karena ini mata kuliah yang akan saya sajikan ini dibebankan untuk di perkuliahan awal, ya, untuk prodi kita. Baik, selanjutnya inilah yang dimaksud dengan pengertian usul fikih. Baik, silakan perhatikan di PowerPoint itu saya sudah menuliskan, ya, bahwa pengertian usul fikih itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul sendiri itu jamak dari al-aslu yang artinya bisa pondasi, landasan atau pijakan bagi fikih, itu secara terminologi, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya secara terminologi atau istilah, sesuatu yang menjadi dasar bagi fikih atau sumber fikih. Jadi ilmu usul fikih itu membahas tentang dalil-dalil, kaidah-kaidah untuk merumuskan fikih. Sementara itu, menurut para ulama Islam, ya, diantaranya adalah Abu Zahra, bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid tentang jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dan nas, dalil-dalil yang disandarkan kepada nas itu sendiri. Itu menurut Abu Zahra. Kemudian Abdul Khalaf, ya, mungkin kita tahu beliau adalah cendekiawan di abad kekinian, ya, kontemporer. Beliau juga berpandangan bahwa ilmu tentang usul fikih itu adalah yaitu kaidah atau pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, yaitu secara singkatnya definisi dari usul fikih. Kemudian selanjutnya apa pengertian dari fikihnya? Kalau tadi usulnya, kita perlu pahami dulu dari secara bahasa bahwa fikih itu sebenarnya paham atau paham mendalam, ya. Secara terminologinya adalah hukum, ya. Ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat amaliyah dan tentang dalil tafsil, ya, itu pengertian dari fikih, ya. Dengan demikian maka usul fikih adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi fikih atau sumber fikih, sehingga bisa didefinisikan bahwa usul fikih itu adalah sebuah metodologi dalam memformulasikan atau merumuskan hukum Islam melalui penalaran yang bersumber pada dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu secara singkat, ya, dari definisi dari usul fikih. Selanjutnya kita bicara apa sih objek dari kajian usul fikih.
Objek kajian usul fikih menurut Satria Effendi itu ada 4. 1. Pembahasan mengenai hukum-hukum syara dan yang berhubungan dengannya seperti hukum, mahkum bih, dan mahkum alaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber atau dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara menggali dan menarik hukum dari sumber-sumber dalil. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya itu untuk penerapan kaidah-kaidah atau pembahasan kepada dalil-dalil yang terperinci untuk mendatangkan hukum-hukum yang ditujunya. Artinya kita akan menjawab tentang persoalan-persoalan apa yang menjadi permasalahan hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan menjadi kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan dalil. Karena dalil-dalil itulah yang menjadi sumber pijakan bagi para mujtahid untuk merumuskan hukum. Nah, itu ya kawan-kawan semua sepintas tentang definisi dari usul fikih. Apa definisinya, kemudian objek kajiannya di mana, dan tujuan dari kita mempelajari ilmu usul fikih. Kesimpulan dari materi yang barusan saya sampaikan yaitu adalah apa dari definisi dari usul fikih. Secara singkatnya berarti usul fikih itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil atau pokok-pokok yang bersumber dari Al-Quran atau hadis yang digunakan untuk merumuskan hukum atau menjawab persoalan-persoalan baru. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya atau mengeksplor lebih jauh lagi dari apa yang saya sampaikan barusan, ya, apa yang saya sampaikan tadi. Silahkan kepada penanya dari teman-teman mahasiswa, saya persilakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dari materi yang Bapak tadi sampaikan, ada beberapa hal yang saya tidak mengerti, seperti halnya mahkum fih. Apa sih arti dari mahkum fih itu? Oh ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudara. Ya, mahkum fih itu secara sederhana itu adalah objek hukum, ya. Jadi perbuatan mukallaf itu namanya mahkum fih. Nah, sedangkan mahkum bih itu adalah subjeknya atau orangnya. Kalau mahkum fih itu perbuatannya, sedangkan yang mahkum bih itu adalah orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, kalau ilustrasinya begini, kita ini kan manusia, tetapi yang dinilai hukum itu adalah perbuatan kita, ya. Perbuatan kita itulah yang menjadi objek hukum. Benar atau salahnya itu adalah perbuatannya. Itu yang masuk dengan mahkum bih atau mahkum alaih. Ya. Demikian saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pak, oh ya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak tadi. Di situ kan ada objek kajian usul fikih yang ada ijtihad. Iya. Yang saya mau tanyakan, apa itu yang dimaksud dengan ijtihad? Baik, namanya siapa tadi? Salahuddin. Baik, Salahuddin, saya akan mencoba menjawab tentang ijtihad, ya, sebatas kemampuan saya. Nah, ijtihad itu secara prinsipnya begini. Sebelum ada namanya mujtahid. Itu orang yang melakukan ijtihad. Nah, ijtihad itu prosesnya. Jadi ijtihad itu adalah proses berpikir para ulama ahli mujtahid atau ahli usul dalam menggali dan merumuskan hukum. Jadi mujtahid itu menerangkan bagaimana proses hukum itu terjadi, bagaimana metodenya sehingga muncul hukum baru atau yang disebut dengan fikih. Nah, itu proses itu yang disebut dengan ijtihad. Jadi ada upaya yang luar biasa para mujtahid mengeluarkan kemampuannya menggali hukum dari sumber-sumbernya tadi. Sumbernya itu apa? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, itulah yang disebut dengan ijtihad. Jadi ijtihad itu lebih ke proses penggalian hukum. Demikian, mungkin kalau kurang puas nanti kita bisa cari referensi yang lain. Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Rohali, silakan Rohali. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan, ada beberapa hal yang saya
Ya. Apa yang dimaksud sumber-sumber dan dalil hukum? Ya, baik, saya akan coba jawab ya. Tadi pertanyaannya sumber dan dalil, berarti apa itu sumber, apa itu dalil ya. Nah, perlu kita ketahui, sebagaimana beberapa referensi mengatakan bahwa memang ada perbedaan sumber dan dalil. Selama ini kita kenal bahwa sumber hukum itu dua, yaitu Al-Quran dan hadis, itu namanya sumber hukum. Tetapi ada dalil hukum. Nah, dalil hukum itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Nah, yang disepakati itu contohnya adalah ijma dan qiyas. Itu namanya dalil. Jadi kalau kita menggunakan argumentasi di dalam menetapkan hukum menggunakan ijma, itu berarti namanya dalil hukum atau argumentasi hukum. Yang kedua, qiyas. Nah, itu yang disepakati. Jumhur ulama menyepakati itu. Tetapi ada yang tidak disepakati semuanya. Artinya ada yang menggunakan, ada yang tidak. Seperti urub ya, masalah mursalah, kemudian syar'u man qablana dan yang lain-lain itu yang dinamakan dalil hukum. Jadi dalam pengkajian usul fikih ada sumber hukum, ada dalil hukum. Demikian saya rasa itu yang bisa jawab. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Sebagaimana tadi yang telah Bapak sampaikan, ada sedikit yang saya ingin tanyakan, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum syara'? Baik, saya akan menjawab apa itu hukum syara' ya. Hukum syara' itu dari kata syariah ya, syari'. Nah, hukum syara' itu secara terminologi atau secara istilah itu adalah firman ya, firman Allah di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi yang berkaitan dengan perilaku atau tindak tanduk kita. Nah, itu namanya hukum syara'. Ya, seperti kita melakukan aktivitas jual beli. Nah, itu ada hukumnya. Ya, jadi yang dikatakan hukum syara' itu hukum seperti itu ya. Hukum tingkah laku, apapun itu, termasuk melakukan ibadah, kemudian menikah, segala itu kan aktivitas. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum syara', sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Baik, teman-teman mahasiswa semua, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini ya. Tadi sudah saya sampaikan materi yang tidak banyak dan juga kita sudah berkolaborasi, artinya ada interaksi, tanya jawab, dan mudah-mudahan pembelajaran ini memberikan sesuatu yang baik untuk kita semua ya. Dan oleh karena demikian mungkin pelajaran untuk hari ini cukup sekian, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Nah, sebagai penutup saya ucapkan hamdalah bersama-sama. Mari kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan silakan tutup dengan selawat Bani Hasyim. Allahumma shalli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim.